Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada malam hari ini? Kami harap semuanya dalam keadaan sehat. Sudah lama kita tidak bertemu, tidak berjumpa untuk melaksanakan ibadah. Dan kita harus melaksanakan ibadah secara online sebagai upaya kita untuk ikut berpartisipasi mencegah penularan virus corona. Kita patut bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Marilah kita memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat yang kedua. Besarlah nama Tuhan. Masuk ke dalam panggilan ibadah. Untuk itu marilah kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di dalam surga. Ucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar apa yang kami dengarkan, kami baca, dan kami renungkan seturut dengan kehendak dari Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman pada malam hari ini terambil dari Obaja 1 ayat 15 sampai yang ke-21. Yang demikian firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan
Mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji dahulu dari Kidung Jemaat nomor 451 ayat yang pertama. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita pada malam hari ini diberi judul Ingat dan Waspada. Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, terutama yang berada di daerah pedesaan atau yang sering hobi untuk bercocok tanam. Tentunya kita tahu bahwa apa yang kita tanam itu adalah apa yang akan kita tuai. Misalkan kita menanam benih padi, maka kita juga akan menuai padi. Demikian juga siapa yang menanam akan menuai, artinya adalah siapa yang berbuat baik dan penuh kasih kepada sesamanya juga akan dikasih juga oleh sesamanya. Kita berbuat baik kepada sesama, kita menolong kepada sesama. Tentunya suatu saat ketika kita mengalami kesulitan, kami yakini dan percaya bahwa pasti ada yang akan menolong dan membantu kita. Sebaliknya, jika kita sering bertindak tidak baik kepada sesama, maka suatu saat kita juga pasti akan merasakan ada orang yang bertindak tidak baik kepada kita. Itu sama seperti hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, maka dia yang akan menuai apa yang dia tabur. Seperti itulah yang seharusnya ada di dalam kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kadang kita sudah berbuat baik kepada sesama, tetapi kita justru mendapatkan hal yang tidak baik dari sesama kita. Seringkali kita mengalami seperti itu. Namun, apakah kita juga harus menyerah dengan semuanya itu? Apa kita berhenti untuk tidak berbuat baik kepada sesama? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Di dalam bacaan kita tadi juga menggambarkan bahwa kehidupan manusia juga terjadi pada bangsa Israel dan bangsa Edom. Pada saat itu bangsa Israel tidak setia terhadap Tuhan. Bangsa Edom diberikan kesempatan seperti bangsa Israel supaya bertobat.
Namun bangsa Edom malah menindas dan menginjak-injak bangsa Israel karena mereka merasa menjadi penguasa atas bangsa Israel. Bangsa Edom kemudian merasa angkuh, tidak peduli kepada bangsa Israel. Melihat kenyataan yang demikian, Tuhan murka terhadap bangsa Edom. Kemudian Tuhan Allah mengutus Obadja mengingatkan bangsa Edom dan memberikan penghiburan bagi bangsa Israel. Melalui Obadja, Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa Edom dengan cara menyatukan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa ini juga berperang melawan bangsa Edom dengan perantara Obadja atas perintah dari Tuhan. Singkatnya, bangsa Edom akhirnya kalah dan mengalami penindasan seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Sebenarnya Allah menghukum bangsa Edom bukan karena Allah tidak menyukai bangsa Edom, tetapi karena Allah ingin menunjukkan keadilan dan kasih-Nya kepada semua manusia, seperti yang ada dalam hukum tabur tuai tadi. Apa yang ditabur oleh bangsa Edom, akhirnya dituai juga oleh bangsa Edom dengan sebuah penindasan yang dia lakukan selama ini. Dalam kehidupan bangsa Israel dan bangsa Edom ini, seperti juga dalam gambaran kehidupan kita, supaya kita selalu ingat bahwa kehidupan kita adalah kepunyaan Allah. Sama seperti dengan judul tadi, ingat dan waspada. Kita harus ingat bahwa semua yang kita punya, semua yang ada di dalam diri kita adalah kepunyaan dari Allah. Karena itu kita harus berbuat baik kepada sesama tanpa membeda-bedakan apapun itu. Walaupun kita tidak mendapatkan balasannya, walaupun kita justru diberikan ketidakbaikan oleh sesama, kita harus tetap berbuat baik karena semua yang ada dalam diri kita adalah kepunyaan dari Allah. Dan kita juga harus selalu waspada supaya dapat mengendalikan diri agar tidak berbuat jahat, apalagi membalas atau menghukum orang lain. Sama seperti dengan judul tadi, ingat dan waspada, kita juga ingat akan hidup kita kepunyaan Tuhan, tapi kita juga harus waspada untuk selalu menjaga dan mengendalikan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Terlebih lagi kita membalas kejahatan dengan membalas dengan kejahatan. Marilah kita membalas kejahatan dengan kebaikan, agar kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, biarlah Tuhan sendiri yang menghukum dan biarlah Tuhan sendiri yang membalasnya. Karena hukuman bagi orang yang berbuat tidak baik adalah wewenang dari Tuhan. Untuk itu, tetap tebarkan benih-benih kebaikan bagi sesama, bagi seluruh umat ciptaan Tuhan, maka kita akan menuai kebaikan yang berasal dari Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita mengumpulkan persembahan, diiringi dengan menyanyi kidung jemaat nomor 433 ayat yang pertama. Aku suka membagi. Marilah Bapak Ibu kita tutup ibadah ini dengan kita berdoa syafaat. Marilah kita berdoa mendoakan gereja, bangsa dan negara, pergumulan
orang sakit, dan juga keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu menanamkan benih-benih kasih-Mu, benih-benih kebaikan yang Tuhan ajarkan bagi kami ya Tuhan, agar kami suatu saat bisa menuai kebaikan dari Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja GKJW Jemaat Simomulyo ya Tuhan. Berkatilah gereja kami, agar gereja kami bisa menjadikan tempat untuk warga jemaat tumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta, para anggota majelis yang ada di dalamnya, serta badan-badan pembantu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan agar semua bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan segala program-program yang telah ditentukan demi kemuliaan nama Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, negara tercinta Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati negara kami di tengah badai virus corona yang masih melanda di negeri kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, agar kami semua bisa terhindar dan terbebas dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan berkati diri kami masing-masing, agar kami semua bisa menjaga kesehatan kami masing-masing Bapa. Dan juga Tuhan berkati para medis, para tenaga medis, dan juga orang-orang yang bekerja di garda depan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan beserta keluarganya. Dan Tuhan berikan juga kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin negara kami ya Tuhan, agar beliau-beliau bisa bijaksana dalam menyusun program-program demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang terjadi bagi warga Blok 1 ya Tuhan, di antaranya Ibu Yuli Herlina, Bu Suwito, Ibu Nuni, Bapak Rudi Haryadi, dan Bu Salikun ya Tuhan. Tuhan sendiri yang mengerti apa yang telah dipergumulkan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik, membebaskan segala pergumulan yang dialami ya Tuhan. Tuhan berikan bagi kami kelegaan, Tuhan berikan bagi kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa terlepas dari segala pergumulan ini. Bimbing kami Tuhan, agar melalui pergumulan ini Tuhan, Tuhan berikan kami kebijaksanaan, Tuhan berikan kami kedewasaan untuk bisa menyelami kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa menyebarkan benih-benih kasih-Mu bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, di antaranya Bapak Teguh, Bu Harjono, dan Ibu Sutardi. Tuhan sendiri yang mengetahui segala sakit penyakit yang diderita. Tuhan berkati, Tuhan jamah Bapak Ibu saudara kami ini ya Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan, Tuhan sendiri yang berkuasa atas segala sakit penyakit yang terjadi ya Tuhan, melalui perantara tenaga medis, obat-obatan, dan keluarga yang menemani ya Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami ini bisa segera sembuh dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam masa pemulihan dari sakitnya ya Tuhan. Di antaranya Ibu Hana Bajeng, Bapak Ibu Trenggono, Bapak dan Ibu Salamun, Bapak Edi Siswanto, Ibu Joko Hartono, Bapak Ibu De Haryono, anak Kevin yang saat ini dalam masa pemulihan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan segala sakit dan penyakit yang ada di dalam diri saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini diberikan kekuatan untuk kembali pulih dan bisa berkumpul bersama keluarga, dan juga bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur
Di tengah-tengah warga Blok 1 pada saat ini ada Ibu Imam yang saat ini sedang berulang tahun ya Bapak, yang ke-85 tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan Ibu Imam berkat-berkat yang berasal dari Bapa. Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan iman yang berasal dari Bapa, sehingga Ibu Imam dalam menghadapi hidup dan kehidupannya sehari-hari selalu diberkati oleh Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk keluarga, bisa menjadi berkat untuk sesama di sekitarnya ya Bapa. Tuhan sendiri yang memimpin Ibu Imam ini ya Tuhan. Tuhan sertai selalu dalam hidup dan kehidupannya. Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah bagi Ibu Imam. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan sertai keluarga kami masing-masing berada di rumah ya Tuhan, agar keluarga kami selalu diberikan berkat dari Bapa dan keluarga kami bisa menjadi lilin yang terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian ya Tuhan, seru dan permohonan kami, doa yang kami serahkan ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Mari kita juga belajar untuk menjauhkan diri kita dari segala kejahatan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita sambut penutup ini dengan Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan memohonkan berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Kiranya anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung KPJ nomor 436 ayat yang pertama. Gusti nuntun.